Halo guys, namaste. Selamat datang lagi di channel YouTube Mega. Mega bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin India-Indiaan. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Senang banget ketemu kalian. Gimana dengan video-video aku sebelumnya? Apakah kalian udah nonton semuanya? Dan kemarin aku habis banget upload sama temenku yang tebak lagu India. Kalau misalkan kalian merasa tertarik, temenku sering ikut di channel-channel YouTubeku, boleh banget ya komen di bawah. Oke, dan hari ini aku mau cerita tentang sebuah film dokumenter India yang lagi rame banget diomongin, karena ini bahkan kemarin itu kalau nggak salah trending 10 film tertrending nomor 10 di Netflix, karena emang ini serial dari film Netflix dan ini emang film India. Tapi memang kalian yang nonton film ini kayak jangan berharap ini bakal berjalan seperti film India biasanya, karena memang ini tuh bukan sepenuhnya film, karena ini adalah film dokumenter, yang berarti film ini tuh memang berisi cuplikan-cuplikan wawancara dan juga cuplikan video, foto, potongan-potongan gitu saat kejadian di dalam film ini. Nah, karena film ini emang lagi naik banget kan, film ini tuh sempat diceritain kemarin di channelnya Nancy Judge, terus di channelnya banyaklah channel-channel YouTube yang ngomongin misteri-misteri kayak gini. Di sini aku nggak akan nge-review sepinter Nancy Judge atau yang lain, tapi aku bakal ngomongin review aku sendiri terhadap film ini, karena aku jujur ini filmnya dokumenter yang bagus yang aku nonton. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran sama film ini yang lagi trending banget di mana-mana, bakal aku kasih tahu ke kalian judulnya apa di akhir. Tapi ya, aku bakal ceritain dulu gimana pas aku nonton film ini sama teman-temanku. Ya, aku nonton sama temenku di ruangan ini, dan aku juga malah dapat rekomendasi ini tuh dari temenku. Makasih gitu kan. Sebenarnya aku udah tahu sih ini dari channelnya Nancy Judge, cuman karena pertama itu aku tuh bukan orang yang suka nonton film di Netflix gitu kan, jadi aku nggak terlalu yang oke gitu. Tapi akhirnya setelah temanku bilang ini bagus dan di mana-mana bahkan trending, akhirnya aku memutuskan buat nonton. Oke guys, jadi secara garis besar tuh gini, film dokumenter ini tuh menceritakan tentang kematian satu anggota keluarga. Ini bener-bener satu anggota keluarga ya. Satu anggota keluarga tuh semuanya meninggal, yang berjumlah 11 orang. Ini di daerah Burari atau di Delhi. Nah, kematian keluarga ini pastinya bikin tetangga-tetangganya dan juga bahkan se-India itu geger banget. Karena satu India ini geger karena pastinya mungkin seluruh negara juga ikut kaget dong, kok bisa satu keluarga ini meninggal bareng dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau tetangganya sendiri kaget banget dengan hal ini, karena keluarga Candawan ini, yang meninggal ini adalah keluarga Candawan. Mereka ini dikenal sebagai keluarga yang harmonis, yang suka membantu, nggak pernah bertengkar. Bahkan mereka itu punya 2 toko kelontong dan juga 1 pabrik triplek, dimana salah satu pekerja pabrik tripleknya itu bersaksi kalau ini keluarga harmonis. Bahkan saya tidak pernah mendengar pertengkaran. Bahkan kalau saya lupa bawa makan siang tuh saya bakal dikasih makan siang sama mereka. Nah, gimana ceritanya bisa 11 orang ini ditemukan meninggal dunia? Jadi begini, mereka ini kan tadi aku bilang mereka punya toko kelontong yang biasa jualan susu dan juga sejenisnya kayak gitu. Nah, kata tetangganya biasanya itu mereka akan membuka toko sekitar jam 5 sampai setengah 6 pagi. Tapi itu sampai jam 7 tuh nggak buka. Akhirnya tetangganya curiga dong, dan 1 orang datanglah ke rumahnya. Pas dia buka pintu, ternyata pintunya tuh nggak dikunci dari dalam. Akhirnya dia naik, pas dia naik akhirnya dia kaget banget karena dia melihat mayat-mayat bergantungan di langit-langit. Nah, ini aku kasih fotonya tapi yang versi sensor aja ya. Aku nggak saranin kalian nonton video dan juga foto-fotonya karena itu sangat mengganggu banget. Nah, di sini itu ada 7 perempuan dan juga 4 laki-laki yang meninggal dunia, dimana salah satunya itu masih di bawah umur sekitar 13-14 tahun. Itu miris banget sih. Dan 1 adalah neneknya, nenek yang paling tertua generasi pertama, itu sekitar hampir 70 tahunan. Nah, setelah kematian ini terungkap, 11 orang dalam satu keluarga ini benar-benar meninggal dunia. Orang-orang mulai berspekulasi kalau misalkan ini pasti dibunuh. Ada juga yang bilang kalau misalkan ini mereka sengaja gantung diri gitu kan, karena memang posisinya benar-benar mereka menggantung dirinya mereka gitu. Terus orang yang bilang kalau ini dibunuh adalah
Mungkin mereka tadinya udah dibunuh terus digantung, pura-pura digantung biar kayak bunuh diri gitu kan. Tapi salah satu saudaranya nggak, jadi ada saudaranya, mereka punya saudara dari luar kota gitu. Dia ini nggak setuju kalau misalkan ini dibilang bunuh diri, pasti ini nggak bunuh diri, nggak mungkin gitu. Dia nggak percaya kalau saudaranya ini bunuh diri. Jadi gini teman-teman, ceritanya tuh nenek-nenek yang meninggal dunia itu dia punya 5 anak, dimana yang 2 itu di luar kota. Jadi yang 2 ini selamat, nggak ikut apa yang mereka lakukan atau bunuh diri itu. Nah, yang selamat inilah salah satu orangnya bilang kalau misalkan nggak mungkin ini saudara saya bunuh diri dan semua keluarga saya bunuh diri, nggak mungkin. Tapi setelah akhirnya polisi memeriksa dan juga melakukan penyelidikan, pada akhirnya kasus ini ditetapkan sebagai kematian yang tidak disengaja, bukan pembunuhan ataupun bunuh diri, tapi kematian yang tidak disengaja. Kenapa? Nah, aku bakal bahas di sini. Jadi gini guys, nenek-nenek yang menjadi generasi pertama itu kan dia ini punya suami dulu, dan dia ini suaminya meninggal sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Nah, setelah suaminya meninggal ini, keluarga ini tuh kayak kehilangan arah gitu loh, karena pemimpin atau kepala keluarganya itu udah nggak ada. Akhirnya mereka harus memilih dong salah satu di antara laki-laki yang ada di keluarga itu untuk menjadi kepala keluarga. Nah, akhirnya yang dipilih itu adalah anak terakhir yang namanya Lalit, karena dia ini dianggap orang yang paling bijak dan bisa mengambil keputusan kayak problem solver gitulah. Nah, tapi entah gimana Lalit ini tuh semacam memiliki gangguan psikologi, karena dia itu dulu sempat kecelakaan yang mengakibatkan kepalanya tuh sempat terluka gitu. Bahkan pas abis dia kecelakaan itu katanya kalau dia bahkan ngobrol sama temen-temennya di tengah percakapan tuh dia bisa tertidur, kayak bisa tiba-tiba lagi ngobrol terus gitu, karena emang dia sempat ada gangguan gitu sama kepalanya. Bahkan abis itu dia juga sempat kecelakaan lagi yang mungkin mengakibatkan dia memiliki gangguan gitu kan. Tapi ya gimana pun dia adalah orang yang berani mengambil keputusan di keluarga, akhirnya dia dipilih nih menjadi kepala keluarga. Nah, semenjak itu dia tuh kayak mengaku dia dihampiri dan juga didatengin sosok ayahnya di mimpi. Akhirnya keluarganya tuh percaya dong sama Lalit, karena Lalit ini adalah kepala keluarga. Artinya dia ini adalah orang yang harus menjadi teladan di keluarganya, dan keluarganya harus menuruti apa perintah dari Lalit ini. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang diperintahkan sama Lalit ini semakin gak jelas gitu kan, bahkan sampai menyebabkan keluarganya meninggal dunia. Dan itu polisi udah pasti yakin banget ini pasti perbuatan dari Lalit nih gitu kan. Kenapa polisi bisa bilang kayak gitu? Karena pas melakukan penyelidikan di rumah atau di TKP itu ditemukan 11 buku diary atau 11 catatan, tapi berbentuk buku yang ditulis selama 11 tahun. Dan di dalam buku itu tuh tertulis hal secara mendetail apa yang harus dilakukan di keluarga itu gitu kan. Bahkan hal-hal yang gak penting pun bagi kita gitu ya, mungkin itu tuh ditulis di dalam buku itu. Kayak misalkan si A nih hari ini terlalu banyak bermain handphone, itu harus dirubah gitu kan. Itu pun bahkan ditulis di dalam catatan itu. Kalau misalkan kita kan kayak ya udah gitu kan, paling kita cuma tegur atau enggak handphonenya disita gitu. Tapi itu enggak, itu ditulis di dalam buku catatan itu selama 11 tahun, bayangin. Nah guys, terus apa sih yang menyebabkan mereka meninggal dunia secara tidak sengaja ini? Jadi begini, ternyata di dalam catatan itu tuh tertulis kalau misalkan yang aku tangkap ya, kayak mereka itu punya keyakinan harus hidup seperti pohon beringin. Jadi harus seperti akar pohon beringin gitu loh. Mereka melakukan ritual yang harus seperti pohon beringin. Akhirnya kalian pasti ingat kan kalau pohon beringin tuh akarnya bergelantungan. Nah, mereka punya inisiatif untuk menjadi seperti itu. Mereka akhirnya menggantung diri mereka di dalam di atas langit-langit, di atap di langit-langit gitu menggunakan dupata masing-masing. Nah, ini semua tuh tertulis di dalam buku catatan tadi, 11 buku catatan tadi. Nah, ini tuh tertulis di halaman akhir-akhir gitu pas mereka mungkin udah mau melakukan ritualnya itu kan. Dan juga di dalam catatan ini tuh mereka menyatakan kalau mereka tuh gak mau bunuh diri, mereka cuman mau membersihkan dosa-dosa.
Jadi mereka tuh gak ada niatan bunuh diri, karena mereka itu yakin kalau misalkan mereka melakukan ritual itu nanti dosa-dosanya akan ditebus. Dan mereka juga bakal yakin sosok kakeknya tadi atau sosok suaminya, nenek-nenek tadi itu akan datang menyelamatkan mereka. Tapi ternyata itu nggak pernah kejadian, dan itu akhirnya membuat mereka meninggal dunia. Nah, karena hal itu pun kayak polisi dan juga semua orang yang terlibat dalam hal ini tuh ikutan kebingungan gitu, sebenarnya ini kenapa gitu kan, apa yang terjadi sama mereka. Nah, akhirnya orang polisi dan juga orang-orang yang terlibat ini, mereka menyimpulkan kalau mungkin gangguan psikologi yang dialami oleh Lalit itu sudah menyebar ke satu keluarga gitu kan. Pertama mungkin Lalit memang benar mengalami gangguan psikologi, terus akhirnya karena dia dipilih menjadi kepala keluarganya mau nggak mau harus nurutin dia dong gitu kan. Sedangkan belum tentu Lalit ini bener, kita nggak tahu nih apakah benar Lalit ini dirasukin oleh arwah. Pertama itu apa bener, mungkin saja emang dia itu karena sempat mengalami gangguan psikologi kan, orang nggak bisa membedakan mana yang dunia hayalan atau dunia nyata kayak gitu. Akhirnya inilah yang menjadikan gangguan psikologi itu menyebar malah di satu keluarga. Nah guys, sebenarnya di sini aku tuh miris banget karena pas aku lihat film dokumenternya ini tuh bahkan sebagian besar wanita di keluarga itu tuh semua berpendidikan. Ada yang lulusan sosiologi, ada yang lulusan perdagangan. Mereka tuh benar-benar semuanya tuh kuliah, dan juga mereka tuh bukan keluarga yang sembarangan. Tapi kenapa mereka ini bisa berpikir untuk melakukan itu gitu kan? Pasti kan kalau mereka berpendidikan pasti mereka tahu ini konsekuensinya kalau misalkan gantung diri akan meninggal loh. Pasti kayak gitu kan kalau misalkan kita berpikir sesuai dengan akal sehat kita. Nah, makanya itu akhirnya polisi memutuskan bahwa kasus ini bukanlah sebuah pembunuhan ataupun bunuh diri, karena ini adalah suatu kejadian kematian yang tidak disengaja. Karena bahkan 11 orang ini pun mereka tuh nggak tahu kalau mereka akan meninggal dunia gitu loh, karena mereka yakin banget kalau misalkan sosok kakek itu akan membantu mereka. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian penasaran sama filmnya apa, silahkan dicari di Netflix. Itu judulnya The Burari Dead. Jadi the host of secrets, The Burari Deaths. Nah, kalau nggak salah itu, iya bener itu. Nah, silahkan dicari di Netflix. Itu filmnya ada 3 episode, serialnya ada 3 episode. Episode 1 tuh 45 menitan, episode 2 50, episode 2 sama 3 tuh kayaknya 50 menitan gitu. 3 episode, silahkan ditonton, itu seru banget. Kalian pasti akan menikmati sampai akhir, aku jamin, karena disitu banyak video-video asli dan juga foto-foto asli, meskipun kayak nggak dilihatin secara nyata gitu, tapi pasti kalian akan menikmatinya. Oke guys, jadi itulah ceritanya. Emang bener-bener miris banget, 11 keluarga meninggal dunia hanya karena mereka percaya kalau seseorang akan membantu mereka melewati masa-masa itu, masa-masa gantung diri itu gitu kan. Itu nggak pernah terjadi sebenarnya. Jadi emang kesimpulannya keluarga ini sendiri yang melakukan ritual itu sampai akhirnya bunuh diri. Tapi sebenarnya teman-teman, bukan kali ini aja kejadian kayak gini di India. Pernah dulu juga ada hal semacam ini gitu kan, tapi mereka beda. Mereka bukan meyakini tentang sosok di keluarganya. Mereka benar-benar percaya sama salah satu dewa mereka gitu, sampai mereka melakukan bunuh diri bareng-bareng. Coba nanti aku mungkin review di video lainnya. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk nonton video aku yang lainnya, karena susah banget bikin video. Riset susah banget. Oke, makasih banget lah pokoknya buat kalian yang udah nonton video ini. I love you, have a nice day, dan juga bye-bye.